Oke, akan saya share screen. Yang pertama punya Nindi dulu. Nah, permasalahannya tadi punya Nindi itu tidak bisa mencetak slip gaji yang apa namanya masing-masing orang ya. Seperti ini ya penampakannya. Nggak tahu Nindi hadir nggak malam ini. Tapi di record nanti bisa di Hadir, Bu. oh, hadir ya. Nah, ini Nindi punyamu begini ya tadi ya tampilannya ya, Dek ya. Iya, Bu. Jadi ada ganda dan saya lihat di query-nya dan ini namanya juga ganda. Nah, setelah saya cek, ternyata permasalahannya ada ketidakkonsistenan tipe data antara NIK yang ada di gaji dengan NIK karyawan. Nah, cara ngeceknya begini, ini kan ada satu orang tetapi namanya ada dua di sini ya. Nindi 4001, Nindi 4001. Ini sama punya Mega juga gitu. Nah, coba kita di data view karyawannya, kita harus menghubungkan nomor induk karyawan yang ada di tabel gaji dengan nomor induk yang ada di tabel karyawan. Mengapa? Karena yang ingin kita gaji ini adalah data karyawan yang ada di tabel karyawan. Jadi ini harus berhubungan ya, dan ini juga harus sama datanya, sehingga harus kita integrasikan NIK dan NIK di tabel gaji dan NIK karyawan. Nah, contohnya gini, kalau kita mau gaji 10 data karyawan yang ada di tabel karyawan. Nah, ternyata yang kita masukkan itu hanya data karyawan yang ada di tabel gaji. Bisa jadi ada data karyawan yang belum mendapatkan pembagian gaji ya, sehingga ini harus kita hubungkan untuk memastikan data karyawan yang ada di tabel karyawan ini dapat terbayar semua gitu. Nah, kalau sudah setelah dihubungkan NIK ini kita save, kemudian kita close. Nah, kalau misalnya sudah di-close, ketika dibuka lagi biasanya error ya. Nah, ini ada type mismatch in expression, berarti ini ada kesalahan tipe, ini type mismatch, jadi nggak cocok. Nah, cara ngeceknya itu langsung ke tabel, karena tipe data itu semuanya ada di menu tabel. Nah, kita cek dulu di tabel gaji ya, kita data view. Nah, ini kamu cek satu-satu, ID gaji formatnya number. Kemudian tanggal transaksi formatnya NIK date and time. NIK di sini short text, kemudian gaji pokok sampai potongan currency semua. Kita lihat yang karyawan. Nah, karyawan di sini tipe datanya kita data view dulu, NIK di sini number, padahal tadi tipe datanya short text. Nah, kemudian nama ini short text, jenis kelamin, ya yang sama kan tadi cuma NIK sama nama ya. Yang lainnya ini tipe data atau nama datanya berbeda dengan yang ada di tabel gaji. Sehingga di sini ada yang nggak sama, yaitu tipe data untuk nomor induk karyawan. Di sini tipenya number, yang di bagian gaji, tipe datanya itu short text. Nah, sebetulnya boleh kalian pakai short text, boleh pakai number, hanya harus konsisten ya. Kita mau pakai short text semua atau number semua. Nah, kita coba pilih salah satu saja, kita ganti ke number semua ya, karena tipe data NIK yang kalian pakai di sini adalah number. Jadi yang data karyawan kita ganti tipe datanya di sini adalah number. Nah, sebentar. Ini yang data gaji ya, kita data view. Nah, ini masih short text, kita rubah menjadi number ya. Kalau sudah, kita save, kemudian kita close ya. Nah, sebenarnya kesalahannya di situ aja. Coba lihat query, kalau sudah diganti maka ini tidak double lagi. Punya Nindi satu, punya Naura juga satu. Dan yang paling kalian harus perhatikan, ID gaji setiap orang ini harus berbeda ya. Nah, kalau misalnya kita menuliskan ID gajinya itu sama, pada saat kita menginput form di slip gaji karyawan, maka nanti gajinya akan numpang dengan nama yang memiliki ID gaji sama. Jadi kalian harus perhatikan pada saat membuat ID gaji, pastikan nominalnya berbeda ya. Kecuali kalian pakai format auto number. Kalau pakai auto number itu sebenarnya lebih bagus supaya
tidak ada ID gaji yang sama. Nah, oke, sekarang kita coba masuk di form slip gaji ya. Nah, misalnya di sini si Nindi tadi menginput nama Nindi Danaura. Saya ingin mencetak slip gaji untuk NIK 401 ya. Kita cetak. Nah, maka keluarnya seperti ini, sudah betul ya. Tidak double seperti yang tadi. Kenapa tadi double? Karena dia membacanya ada 2 yang namanya Nindi dengan NIK yang sama, sehingga slip gajinya di sini ada gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain. Nah, sekarang misalnya saya mau mencetak slip gaji punyanya 4002, saya cetak ya, dengan gaji 2 juta. Sebentar saya tutup dulu. Tuh, gempa ya? Sorry, kesalahan teknis. Oke, kembali lagi. Di 4002, nah ini namanya Naura, gaji pokok 3 juta, tunjangan 2 juta, penerimanya juga Naura. Ya, jadi gitu ya. Nindi, terselesaikan ya untuk permasalahan kamu. Nanti filenya akan saya kirim, atau kalau enggak, kamu perbaiki kembali yang punyamu ya, karena saya ini langsung edit file asli punya kamu deh. Misalnya mau input lagi di form input karyawan, nggak apa-apa, tinggal kamu tambah data ya. Misal nih tambah data, saya mau 4004, namanya Sinta, misalnya Sinta Alia. Nah, tanggal lahir, misalnya saya buat di sini 12 Oktober misalnya, atau 5 Oktober. Jenis kelamin, perempuan, kemudian alamat Jember, nomor HP, pura-puranya gini, kita simpan. Nah, kemudian saya ingin membayar gajinya, sekarang saya mau bayar gajinya Sinta. Maka saya buat, ini ID gajinya 201, tanggal transaksi, saya isikan 15 atau 15 Desember, misalnya. Nah, ini gajinya, nah ini nggak apa-apa, ini double karena sisaan tadi ya. Yang penting pada saat dicetak ini sudah menjadi satu nama, misalnya 1.200.000, ya tunjangannya 500.000, bonusnya 200.000, potongannya 50.000. Oke, kalau sudah disimpan, kemudian kita cetak, maka yang keluar juga langsung punya Sinta Alia dengan 1 page saja. Nah, kayak gitu ya. Oke, Nindi, ada pertanyaan? Jelas, Nindi? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sorry ya, ini saya nggak bisa nyalain kamera karena emang nggak ada kameranya laptopnya. Jadi, saya langsung share screen saja. Dan punyanya Mega sekarang. Punya Mega itu kasusnya sama. Sebentar saya download dulu punya Mega. Punya Mega. Mega udah nyoba belum? Sudah, Bu. Tapi itu yang ada tanda hubungnya itu tidak ada, Bu. Tanda hubung apa ya? Yang itu, Bu, yang di nick, di gaji sama di Oh, karyawan. dibuat aja deh. Gimana, Bu? Dibuat aja. Kamu tarik NIK-nya. NIK dari tabel gaji sama tabel karyawan. Oh, langsung disatukan gitu ya, Bu? Ya, diklik dulu NIK-nya, kemudian sambil di-drag ke NIK tabel berikutnya. Oh, Coba. sudah, Bu. Bentar Bisa? ya, saya cek dulu ya. Udah diganti number-nya? Sudah, Bu, sudah. Oke. Sudah, Bu, sudah. Bisa Udah ya? selesai. Iya, Bu, Oke. sudah. Udah clear ya. Nah, Iya. sekarang yang punya terakhir itu punya Reza. Bentar, saya download dulu. Punya Reza itu perkara tadi nggak mau keluar NIM-nya, NIK-nya ya. Reza datang nggak malam ini? Iya, Bu. Oke. Kamu sudah bisa berhasil menyelesaikan, Reza? Belum, Bu. Tapi tadi kan Mega itu ngasih file itu yang baru. Tapi saya belum nyoba lagi. Saya mau nyoba dari awal soalnya. Oh, iya.
Nah, kesalahanmu di sini Reza, sebentar saya share screen dulu. Ini file aslimu ya. Reza. Oke, punya Reza tadi nggak bisa ngeluarin NIK-nya ya Reza ya? Ya, Bu. Nah, itu tadi caranya gini, Dek. Di klik tabel gaji, terus di view, kemudian NIK-nya tadi kamu juga masih short text ya. Mungkin waktu awal-awal semuanya short text, yang satunya juga nggak ngeh. Saya juga lupa yang karyawan itu harusnya juga senada ya tipe datanya. Dan ini harus diganti menjadi number ya, Dek. Terus di lookup, kamu pilih, kan itu untuk yang number sudah diganti combo box. Nah, yang ini row source-nya ini yang keliru kemarin ya. Jadi kita buka dulu. Nah, ini tidak perlu yang gaji. Ini dihapus saja. Hanya ini saja, kemudian disimpan. Di save, terus di close. Nah, oke, jadi sudah berubah ya seperti ini. Sekarang tinggal dilihat apa namanya. Bentar, saya tutup dulu. Nah, ini di slip gaji ya, Reza. Nah, ini udah keluar ya. Oh iya, Bu, iya, Bu. Jadi kalau input lagi, misalnya saya punya nomor karyawan 5001, namanya Lestari. Lestari, tanggal lahirnya misalnya ya, perempuan, ya misalnya ini, simpan. Kemudian saya pengen bayar Lestari, tinggal dibuka slipnya. Kemudian ID gajinya jangan sampai sama ya, saya coba 200. Nah, kemudian saya ingin bayar Lestari. Oh, sorry, ini belum di-refresh. Nah. Refresh all. Bentar, tadi udah disimpan belum nih? Close all. Mau input karyawan. Nah, udah masuk ya, nama Lestari tadi sudah diinput, Lestari, Jember, nomornya sekian. Kemudian saya mau bayar gaji Lestari. Ya, sebentar. Nih, saya cek NIK-nya udah ya, query-nya udah masuk. Jadi mestinya sudah terhubung. Saya close dulu. Bentar. Bisa, Bu, bisa, Bu.
Oke, siapa? Reza? Jadi Iya, tadi Bu. kamu lihat ya proses yang barusan saya lakukan ya. Iya, Jadi Bu. apa namanya, di bagian query dicek dulu, setelah itu yang digaji, di bagian gaji di view, kemudian pilih yang apa, NIK, kamu ganti number, tadi kan masih Iya, short text. iya, Terus, Bu. pilih lookup. Nah ini raw search ini kamu klik. Ini tadi ada tabelnya ada 2 ya, kamu yang gaji saya hapus, tinggal yang karyawan saja supaya, data terbaca ya Reza ya. Iya. Oke, kalau sudah berarti close semua, kemudian balik ke form slip gaji karyawan, ini di design view. Di design view NIK-nya dihapus, kemudian pilih add existing field, NIK-nya dimasukin lagi gitu ya. Iya, Bu. Oke, kalau sudah di-close, di-save. Nah, punyanya Nindi tadi juga NIK-nya bisa dihapus dulu, baru existing field-nya ditambah. Nah, supaya ini ter-refresh. Nah, ini kan jadi baru kan, 5001, misalnya mau saya gaji $10.000, tunjangannya 500, bonusnya 100, potongannya 1.000 misalnya. Oke, kalau sudah disimpan, kemudian saya cetak. Nah, ini baru bisa ya. Ini punya Lestari. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, yang lainnya gimana? Bisa semua, Dek? Bisa. Permasalahannya sama sih sepertinya ya, punyanya Andi Ya. juga begitu. Nanti ini saya akan record, kemudian saya upload di YouTube ya. Ada pertanyaan lagi atau ada file yang belum bisa? Sudah, Bu. Ya, Sudah saja. ya? Oke, kalau sudah, terima kasih adik-adik. Semoga membantu. Tolong segera diperbaiki datanya dan dipelajari lagi, dikerjakan ulang dari awal. Baik. Nanti untuk UAS-nya tidak jauh dari seperti pembuatan formulir seperti ini ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Kalau gitu saya tutup ya overview malam ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Terima banyak. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya end meeting ya. Iya, Baik, Bu. Bu.